Pasca insiden dugaan ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines di Kuala Namu, kini fokus beralih pada penanganan para penumpang. Seluruh penumpang yang sempat dievakuasi kini dalam proses pengalihan penerbangan. Lalu bagaimana situasi terkini di Bandara Kuala Namu dan langkah-langkah yang diambil maskapai serta otoritas bandara pasca teror? Ada Wana Sari di Bandara Kuala Namu dan juga Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Wana terlebih dahulu. Wana, bagaimana situasi terkini di sana pasca teror bom di pesawat Saudi Airlines kemarin? Ferdi, Indi, dan pemirsa, akhirnya 442 jemaah atau penumpang Saudi Airlines yang sempat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang akhirnya berhasil diberangkatkan dari gerbang 6 atau gate 6 terminal domestik Bandara Kuala Namu pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya jemaah ini diinapkan di 2 hotel terdekat dari Bandara Kuala Namu dan pada pukul 5 subuh tadi mulai dijemput dengan beberapa shuttle bus untuk menuju ke Bandara Kuala Namu. Proses boarding memakan waktu sekitar 2 jam mengingat jumlah jemaah yang banyak. Dan selama proses penjemputan, kemudian selama proses jemaah haji menginap di kedua hotel tersebut sampai akhirnya diberangkatkan, mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian mengingat pada kemarin pesawat yang mereka tumpangi yaitu Saudi Airlines dari Jeddah menuju Jakarta ini sempat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu karena ada ancaman bom begitu. Dan kami ingin mengetahui bagaimana kronologi kemudian pihak Bandara Kuala Namu menangani ini semua dengan tim gabungan dan akhirnya mengatasi kepanikan dari para penumpang di 142 penumpang ini. Saya akan berbincang dengan Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan, yaitu Bapak Asri Santoso. Selamat siang, Pak. Boleh diceritakan, Pak, kronologi dari awal kemudian bandara menerima informasi terkait ancaman bom dari pesawat Saudi Airlines, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kami dari teman-teman di Kuala Namu, Medan, mendapat informasi dari pilot. Sebelumnya kami mendapat informasi dari Jakarta bahwa akan ada ancaman bom melalui email. Kemudian pilot melakukan decision making, yaitu mereka memutuskan untuk landing di Kuala Namu. Maka kami segera sigap dengan laporan tersebut dan berkoordinasi segera mengaktifkan EOC kami, yaitu Emergency Operating Center kami. Kemudian kami menghubungi pihak-pihak yang terkait, seperti contoh kepolisian, kemudian TNI, kemudian teman-teman Basarnas, teman-teman dari juga kesehatan dan semuanya kita lakukan, termasuk di Angkasa Pura sendiri. Angkasa Pura sendiri kita juga ada tim pasukan dari teman-teman PKPPK untuk segera melakukan koordinasi dan sigap untuk melakukan itu semua. Pak, bagaimana akhirnya pesawat ini landing di Bandara Kuala Namu? Nah, kemudian prosedurnya seperti apa, penurunan penumpang, dan bagaimana akhirnya pesawat digeser ke area isolated area untuk dilakukan pengecekan, Pak? Baik, memang setelah dapat informasi dari ATC, kita ngidupkan EOC, kemudian pesawat memang kita arahkan langsung ke isolated area dan penumpang diturunkan di sana terlebih dahulu karena kita mempunyai tugas dan tugas dan responnya terhadap bagaimana penyelamatan semua pesawat, baik pesawat itu domestik maupun internasional. Jadi sudah merupakan kewajiban kami untuk melakukan itu, sehingga begitu terjadi emergency mayday, maka pesawat diturunkan di tempat yang aman, yaitu di isolated area. Berapa lama akhirnya proses screening penumpang, kemudian pengecekan pesawat sehingga akhirnya dinyatakan clear atau bersih dari ancaman, Pak? Setelah penumpang kita turunkan, maka kita landing di sini sekitar
11.00. Nah, kemudian pertama kali penumpang harus jauh dari pesawat. Nah, kita sudah amankan penumpang, kemudian pesawat memang kita clearing. Teman-teman kita clearing itu mereka sampai dari penumpang saja, karena penumpangnya jumlahnya 442, maka kita sampai jam 18.45 baru clear. Pak, terakhir sempat nggak ada kendala pesawat yang holding atau tertahan di udara untuk mendarat karena peristiwa ini, Pak? Pasti ada, tapi mereka sudah terbiasa untuk itu, sehingga mereka bagaimana mengaturnya sudah terlatih untuk itu, teman-teman ATC, sehingga tidak terlalu lama, mereka sudah bisa landing dengan baik, semuanya dengan selamat. Baik, terima kasih Bapak Asri Santosa atas waktunya. Dan pemirsa, kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah jemaah atau penumpang Saudi Airlines yang mereka mengaku lega dan sudah tenang karena sudah bisa kembali berkumpul dengan keluarga di kota Depok persisnya. Saya kembalikan ke Ferdi dan Indi di Jakarta.